Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah kami, kita bersyukur kita kembali beribadah. Dan dalam bulan Juni ini, Sinode GBI mengambil satu tema, yaitu tentang keluarga. Dan pagi ini saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Membangun Pernikahan yang Kokoh. Membangun pernikahan yang kokoh. Nah, mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Amsal 24 ayat 3 sampai yang keempat. Amsal 24 ayat 3 dan 4 bunyinya demikian. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal menuliskan tentang bagaimana seharusnya membangun kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam hal pernikahan yang kokoh. Atau membangun pernikahan yang kokoh berdasarkan firman Tuhan. Nah, ada satu ungkapan bahwa membangun rumah tangga tidak segampang membangun tangga rumah. Ada kata-kata yang sama tapi mempunyai pengertian yang berbeda. Rupanya rumah itu mempunyai setidaknya dua pengertian. Yang pertama, rumah itu bangunan. Itu tadi yang dilukiskan dengan kata tangga rumah. Bangunan. Bapak Ibu, setiap orang yang ingin membangun rumah itu mempersiapkan diri dengan baik-baik. Membuat perencanaan. Contohnya, membagi ruang-ruang, mana dapur, mana ruang tidur, mana ruang tamu, mana halaman, dan sebagainya dan sebagainya. Juga menyiapkan bahan-bahan yang akan dipakainya. Nah, ternyata membangun rumah lebih mudah dibanding membangun rumah yang kedua. Rumah yang kedua itu artinya apa? Kehidupan keluarga. Nah, ini menjadi perjuangan buat kita semuanya. Nah, kenapa? Karena Allah menginginkan setiap keluarga kita menjadi rumah tangga yang kokoh. Pernikahan kita harus menjadi pernikahan yang kokoh. Dan itu perlu kita pahami baik-baik. Bapak Ibu, memang membangun rumah juga memerlukan perjuangan, rumah bangunan. Dan itu mengingatkan kita membangun rumah tangga juga perlu perjuangan. Nah, bagaimana supaya membangun pernikahan yang kokoh ini sungguh-sungguh terjadi, bisa kita alami bersama-sama, maka Amsal tadi menerangkan ada 3 hal yang perlu kita pahami di dalam membangun rumah tangga atau pernikahan kita yang sungguh-sungguh kokoh, kuat, tidak mudah digoncangkan oleh apapun juga. Yang pertama, kita menyadari bahwa Amsal mengatakan dibangun dengan hikmat. Yang kedua, dengan kepandaian. Dikatakan tadi dengan kepandaian, maka rumah itu ditegakkan. Dan yang ketiga, yaitu dengan pengertian. Dengan pengertian, maka diaturlah bagaimana barang-barang itu dimasukkan dalam rumah sehingga barang-barang itu menjadi harmonis, tata letaknya dengan baik. Nah, itu 3 hal, hikmat, kepandaian, dan pengertian. Nah, kita akan mulai yang pertama dulu, yaitu hikmat. Apa itu hikmat? Firman Tuhan katakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengapa? Karena hikmat sendiri adalah Allah itu sendiri. Hikmat itu bukan benda. Pertanyaannya bukan apa hikmat itu. Sebetulnya
Siapa hikmat itu? Sehingga jawabannya hikmat adalah Allah itu sendiri. Benarlah Amsal mengatakan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Jadi di dalam membangun rumah tangga yang kokoh dimulai takut akan Tuhan. Untuk membangun pernikahan yang kokoh diperlukan pondasi yang kokoh juga. Tidak boleh membangun asal-asalan. Pengennya rumahnya kuat tetapi pondasinya rapuh. Tidak mungkin. Karena itu pondasi juga harus kuat. Nah, pondasi yang kuat itu dilukiskan seperti apa yang tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat 24-25, yaitu bahwa orang itu membangun di atas batu atau di atas pasir. Orang yang berhikmat membangun rumahnya di atas batu. Supaya apa? Supaya kuat. Sedangkan orang yang tidak berhikmat membangun rumahnya di atas pasir. Pada akhirnya segala sesuatu akan teruji. Datanglah banjir sebagai ujian. Rumah yang di atas yang dibangun di atas batu tetap kokoh, tapi rumah yang dibangun di atas pasir itu roboh dan sangat berat kerusakannya. Jadi kita harus membangun rumah tangga kita, pernikahan kita, keluarga kita didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Kalau demikian, bagaimana kita mengawali pernikahan kita? Dasar yang pertama perlu dipahami oleh kita adalah mengawali pernikahan kita dengan memilih pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita adalah pasangan yang seiman. Mengapa? Kalau saya gambarkan demikian, Bapak Ibu bisa lihat ke depan. Ini saya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Ini pasangan saya seandainya belum percaya Tuhan Yesus. Maka Alkitab katakan, apa persamaan Kristus dengan dunia? Nggak ada persamaannya. Mengapa? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita itu dikuasai oleh Roh Kristus, dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Sedangkan yang dunia ini yang belum percaya Tuhan Yesus, dikuasai oleh roh dunia, oleh roh kedagingan, oleh roh iblis, oleh roh setan. Roh dunia ini, bagaimana mungkin roh Kristus disatukan dengan roh dunia? Tidak mungkin, ini akan terjadi benturan. Karena itu dimulailah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang belum menikah, ingat baik-baik, mulailah bangunan itu dengan dasar yang kokoh, dengan memilih pasangan yang seiman. Dalam kenyataannya, saya menemukan justru dasar ini dilanggar. Dasar ini dilewati begitu saja. Dengan berbagai dalih ada, Pak, dia orangnya baik, orangnya saleh, orangnya pengertian. Cocok buat saya, Pak. Sekalipun dia belum seiman, siapa tahu dia suatu saat percaya Tuhan Yesus. Ya, siapa tahu. Tidak ada yang tahu. Bisa percaya, bisa tidak. Pak, siapa tahu juga dengan cara pernikahan ini justru menemukan kehendak Tuhan. Nah, kata kehendak Tuhan ini sering dipermainkan untuk melabel bahwa keputusannya benar. Kita perlu hati-hati hal ini. Kita kembali saja kepada kebenaran firman Tuhan. Kita kan tidak lebih pandai daripada Tuhan. Tuhanlah yang berhikmat. Karena itu ikuti saja. Kalau Tuhan berkata, pilih pasangan yang seiman, ikuti saja, pilih pasangan yang seiman. Kalau tak ada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, biar percaya Tuhan Yesus dulu. Suatu saat Tuhan benar-benar menggerakkan kita menikah sama dia sudah percaya Tuhan Yesus dulu. Baru menikah. Bukan belum percaya Yesus lalu kita nikahi. Itu melanggar firman Tuhan. Bangunan yang kokoh dibangun pada menikah dengan yang seiman.
Nah, Bapak Ibu, kalau kita punya anak-anak, kita bertanggung jawab mengajarkan kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita tahu mengambil pasangan hidup yang seiman. Kalau kita emak engkong, kita punya cucu usia pernikahan, mari kita ikuti juga kebenaran firman Tuhan. Sampaikan kepada cucu-cucu kita. Sampaikan kepada keluarga kita, famili kita yang seiman. Ingin memberikan kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kamu harus memilih pasangan hidup yang seiman. Ini tidak boleh dilanggar. Ini membangun rumah tangga pada batu tadi, menurut Matius. Dasar yang kuat. Nah, kenapa? Karena pernikahan yang kokoh itu diawali dengan takut akan Tuhan. Mengapa demikian? Harus seiman. Karena dikatakan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawali kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya apa? Pernikahan itu kalau tidak diawali dengan Tuhan, dengan rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan, dengan mengikuti kebenaran firman Allah yang seiman, maka sudah bisa kita gambarkan pernikahannya mudah goyah, tidak kokoh. Mudah goyah. Mengapa? Di dalam Matius tadi dikatakan demikian, yang mendengar dan melakukannya. Bukan hanya mendengar, tetapi melakukannya. Mendengar sekarang saat ini. Hamba Tuhan menyampaikan bahwa pilih yang sepasang, seiman. Pilih pasangan yang seiman. Mendengar, tinggal kita melakukannya. Nah, Bapak Ibu, inilah Tuhan. Jika bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah. Perhatikan kata sia-sia. Itu berarti kita harus sadar. Pikiran kita yang sering berkata, ini yang benar. Ini keputusan saya. Ini maunya saya. Harus disingkirkan jauh-jauh. Dan marilah kita meletakkan apa kata firman Tuhan yang menjadi kehendak saya. Dan firman Tuhan katakan, mulailah memilih pasangan hidup yang seiman. Ini pertama. Jadi dengan demikian, kalau kita mulai dengan takut akan Tuhan, maka seluruh bangunan rumah tangga kita juga akan dimulai dengan takut akan Tuhan. Mengapa? Suami takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan. Hidup di dalam roh Tuhan, dan di sini juga dikuasai oleh roh Tuhan. Dan ini gampang disatukan. Menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Ini kehendak Allah, bukan begini, benturan. Dalam rumah tangganya banyak percekcokan. Karena memang apa? Ini roh Kristus, ini roh dunia, beda. Tapi kalau ini roh Kristus, ini roh Kristus, dan seiman, disatukan. Menjadi satu kekuatan luar biasa. Ini kehendak Allah. Mari, seluruh aspek kehidupan kita, khususnya pernikahan ini, sungguh-sungguh mencerminkan kehendak Allah. Demikian juga dalam menjalankan kehidupan pernikahan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan memiliki visi pernikahan yang bertujuan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini menjadi hal yang mendasar, ya, bahwa kita menikah itu supaya pada akhirnya serupa dengan Kristus. Mengapa? Karena Kristus itu diawali kitabnya, kitab Kejadian dengan pernikahan, dan diakhiri di kitab Wahyu juga dengan pernikahan. Itu artinya apa? Pernikahan kita harus langgeng. Pernikahan kita harus utuh. Kenapa? Karena kita nanti akan menikah dengan Kristus. Kita ini kan tunangan Kristus. Suatu saat Kristus datang kedua kali dan kita akan menikah dengan Kristus. Itu gambaran bahwa pernikahan kita di dunia ini harus langgeng, tidak boleh bercerai. Itu pentingnya dasar yang kuat seiman. Mendengar, melakukan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, dibangun dengan kepandaian. Nah, kalau kepandaian ini adalah menunjukkan bahwa seseorang mempunyai keinginan untuk belajar. Dan seseorang yang mau belajar diperlukan satu sikap,
yaitu sikap kerendahan hati. Kenapa? Karena justru ini yang sering sulit. Kenapa? Aku udah ngerti, ngapain belajar lagi? Tentang rumah tangga, tentang keluarga, aku ngerti. Kenapa harus belajar lagi? Karena itu diperlukan sikap rendah hati. Apa? Belajar. Karena belajar itu ada belajar seumur hidup. Apalagi membangun keluarga itu belajar seumur hidup. Lalu dikatakan juga bahwa usia pernikahan bukanlah satu jaminan untuk memiliki pernikahan yang kokoh. Bukan memang. Kalau dasarnya ya keliru, usia pernikahannya lebih dari 25 tahun, mungkin 40 tahun, sudah menjelang menjadi kakek nenek, tetap saja bisa menjadi pernikahan yang tidak kokoh. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Belajar apa? Belajar khususnya tentang peran kita masing-masing. Alkitab menjelaskan kami, peran anak-anak, dan peran-peran kita sebagai jemaat Tuhan. Berarti juga kita perlu belajar bagaimana kita juga menjadi orang tua yang baik. Menjadi orang tua yang baik contohnya, kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Mengajarkan Alkitab itu siang dan malam. Kapan saja membacakan anak-anak tentang firman Tuhan. Pada saat di rumah, saat berpergian, saat jalan-jalan, saat refreshing, atau saat bahkan menjelang tidur, kita menyampaikan firman Tuhan. Itu sebagai orang tua peran kita mengajarkan firman Tuhan. Jangan melalaikan. Karena itu firman Tuhan itu dituliskan di dahi, dituliskan di tangan. Orang Israel itu pintu palang rumahnya juga dituliskan Alkitab. Supaya apa? Kalau pergi dia ingat Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Kalau pulang dia juga ingat firman Tuhan. Jadi di palang pintunya itu keluar masuk itu ada firman Tuhan. Supaya apa? Keluar, bekerja, sekolah, dan aktivitas yang lainnya sesuai dengan firman Tuhan, kembali juga sesuai firman Tuhan. Mengapa ditaruh di pikiran? Supaya pikiran kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa di tangan? Diingatkan, kalau bekerja juga harus bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Bukan bekerja menurut keinginan sendiri. Menurut keduniawiannya sendiri. Mau-maunya sendiri. Tapi bekerja dengan firman Tuhan. Jadi kita harus tahu bagaimana peran suami, pamannya. Apa? Mengasihi istrinya. Suami harus lebih dulu mengasihi istrinya. Istri taat dan hormat pada suami. Anak-anak harus hormat kepada orang tua. Sehingga di dalam bangunan rumah tangga ada kehidupan. Dan kehidupan itu adalah kehidupan Kristus. Dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, ada pernikahan Kristus. Dengan demikian, hidup kita semakin hidup yang diberkati. Hidup dengan kebahagiaan, hidup dengan sukacita, hidup dalam ketentraman, hidup dalam kesatuan. Mungkin saja Bapak Ibu, rumah tangga kita rumah tangga yang tidak sempurna. Suami istri masih bisa? Oh bisa. Salah paham dengan anak? Bisa. Mungkin ada mertua, ada orang tua sendiri. Kalau tinggal satu rumah umpamanya suatu saat bisa? Bisa. Rumah tangga kita mungkin tidak sempurna. Demikian, kalau kita sudah meletakkan pada dasar yang benar, rumah tangga kita adalah rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang penuh dengan sukacita, rumah tangga yang penuh kedamaian. Sekalipun ada kesalahpahaman, sekalipun ada percekcokan. Kenapa? Karena kita sudah diikat di dalam kasih Tuhan. Karena itu, kalau kita belajar, ternyata kita harus ingat bahwa membangun tangga itu harus didasarkan kasih. Kasih ini yang dikedepankan. Kasih ini yang terus dikedepankan dalam segala sesuatunya. Kalau ada kasih, maka segala sesuatunya bisa terselesaikan dengan mudah. Belajarlah, Bapak Ibu. Belajar tentang apa? Belajar tentang kehidupan keluarga. Kita sebagai orang tua begitu menekankan anak-anak kita belajar di sekolah formal. Mulai dari sekarang bahkan pra-TK, TK, SD sampai perguruan tinggi. Kita sebagai orang tua juga harus belajar. Belajar mana? Tentang kehidupan keluarga. Sehingga dengan dia
setiap orang boleh belajar dan terus naik, belajar terus naik, dan belajar terus naik. Kalau suami istri naik, belajar naik, jadi setara terus, belajar terus di dalam kebenaran firman Tuhan, membangun rumah tangga terus, belajar naik, dan terus naik, maka lama-lama kita serupa dengan Kristus. Itulah kepandaian, pentingnya kepandaian. Tadi yang pertama hikmat, yang kedua adalah kepandaian, dan yang ketiga dikatakan pengertian. Mengapa pengertian? Ya. Disampaikan di sini untuk dapat responsif dalam pernikahan diperlukan pengertian. Bagaimana menyikapi bila ada perbedaan pendapat, perbedaan cara menghadapi, menyelesaikan masalah, dan perbedaan cara menggunakan waktu dan uang. Mengapa hal ini demikian? Karena dua pribadi ini jelas beda. Ini laki-laki, ini perempuan. Ini dibesarkan dalam keluarga si A, ini dibesarkan dalam keluarga si B. Ada aturan, ada kebiasaan yang berbeda. Ada nilai-nilai yang kadang-kadang berbeda. Nah, kalau dalam anak ini kita dibesarkan dalam keluarga yang berbeda, disatukan dengan orang lain yang berbeda juga, maka disatukannya ini disatukan dalam perbedaan pandangan kita, perbedaan pendapat kita. Nah, kalau demikian perlunya kita memahami bahwa dalam pengertian ini ada satu hal yang perlu kita pahami. Kita tidak bisa menuntut pada pasangan kita. Menuntut kamu harus begini. Tidak. Kita harus mengembangkan sikap pengertian. Lebih lagi. Untuk apa? Untuk mengatasi perbedaan. Kalau demikian, perbedaan itu harus dikomunikasikan. Pada beberapa waktu yang lalu, sudah ada firman Tuhan yang mendasari kita tentang komunikasi keluarga. Kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat, dikomunikasikan. Sehingga pada akhirnya kita saling memahami, oh pasangan kita demikian, pasangan kita demikian. Pemahamannya demikian. Oh tidak seperti yang saya pahami, ternyata maksud pasangan saya ini adalah demikian. Sehingga terjadi titik temu. Kalau dikomunikasikan perbedaan itu, akan ketemu titik temunya. Sehingga dengan demikian, apapun juga diakhiri dengan damai sejahtera. Contohnya, penggunaan keuangan. Perlu kesepakatan antara suami istri untuk sepakat untuk penggunaan keuangan. Di mana untuk Tuhan? Di mana untuk keluarga? Mana untuk kebutuhan studi anak-anak? Mana untuk transport? Mana untuk kebutuhan sehari-hari? Mana untuk cadangan? Mana untuk investasi? Mungkin ada ini asuransi. Ini perlu kesepakatan suami istri. Dan itu perlu dikembangkan dengan pengertian. Supaya apa? Supaya dengan demikian rumah tangga kita adalah rumah tangga yang berbahagia. Rumah tangga yang sukacita. Rumah tangga yang kokoh. Tidak mudah. Terlebih di masa pandemi ini. Itu banyak goncangan yang sedang akan merusak rumah tangga. Mengapa? Karena pandemi COVID-19 ini membuat kita harus ada di rumah. Ada bapak-bapak yang harus mengalami penurunan penghasilan. Sehingga ibu-ibu harus bijaksana di dalam mengatur keuangannya, di dalam mengatur mengelola keuangannya. Dan ini perlu dibicarakan, perlu dikomunikasikan. Dan harus ada pengertian satu yang lainnya. Karena itu tidak ada tuntutan. Contoh praktisnya demikian. Kalau seorang istri mengeluh, suaminya tidur ngorok, contoh saja nih. Karena dia tidak tahu sebelum ini bahwa suaminya itu suka ngorok. Coba pikirkan baik-baik di masa pandemi ini. Sikap yang terbaik adalah mengucap syukur. Mengapa? Pikirkan baik-baik. Lihat kondisi saat ini. Masa kini ini, angka penularan COVID-19 itu meningkat dengan tajam. Kemarin sampai angka 21.000. Yang lalu 20.500 sekian, naik jadi 21.000. Hari ini kita tidak tahu. Dan lihatlah kondisi rumah sakit. Semuanya penuh dimanapun. Sampai orang antri untuk periksa.
COVID-19, untuk diobati, dirawat COVID-19. Ini kondisi. Kalau masalahnya hanya mendengkur, bersyukur. Kenapa? Itu tandanya suami, mohon maaf, masih hidup. Itu tandanya ibu-ibu tidak kehilangan suaminya. Itu tandanya bahwa ibu-ibu masih punya suami. Bersyukur di masa sekarang ini. Kenapa? Ada suami-suami, ada istri-istri yang lebih dulu dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita suami atau istri, pasangan hidup kita, anak-anak, keluarga yang masih ada di kita. Kita harus bersyukur di masa pandemi ini. Sekalipun tidak mudah, kita harus tinggal banyak di rumah. Ancamannya begitu luar biasa. Sekarang ada jenis-jenis virus yang baru yang begitu membahayakan. Luar biasa. Bersyukur, sehingga dengan demikian mengembangkan sikap pengertian ini dengan luar biasa. Pengertian berarti bijaksana, kecerdasan, akal budi, akal sehat, dan kecerdikan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk membuat kita masing-masing memiliki pengertian terhadap setiap anggota keluarga rumah tangga kita, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tentunya itu didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Sebagaimana Adam dan Hawa baku yang berbeda. Adam diciptakan dari debu, tanah. Sedangkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, berbeda. Karena itu mereka berbeda. Ya. Mereka diciptakan sehakikat menurut rupa dan gambar Allah. Karena itu mereka bisa dipersatukan dengan Kristus. Kenapa? Karena ada diciptakan sehakikat, segambar, serupa dengan Allah. Itulah kita semuanya. Begitu banyak perbedaan, tetapi sadarilah, kita diciptakan segambar, sehakikat dengan Allah, sehingga kita bisa bersatu. Dan dalam kesatuan ini tentunya Tuhan memberikan fungsi kepada kita masing-masing. Mari kita menjalankan fungsi kita. Kita tidak menuntut, tapi kita memenuhi jawab kewajiban dan tugas kita. Dengan demikian, rumah tangga menjadi rumah tangga yang kokoh, rumah tangga yang utuh, rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Mengapa? Kesadaran bahwa kita diciptakan oleh Tuhan segambar serupa dengan Allah itu membuat setiap pribadi dalam keluarga itu semakin hari bertumbuh secara bersama-sama untuk serupa dengan Kristus. Akhirnya apa? Akhirnya kita diberkati, keluarga kita pun bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Mari Bapak Ibu, di masa pandemi ini kita diingatkan supaya kita membangun keluarga ini menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat, keluarga yang teguh, dan itu dimulai dengan takut akan Tuhan. Mari kita mendengar, saatnya kita melakukannya. Mari kita mendengar bersama-sama dan melakukannya secara bersama-sama. Sehingga keluarga kita masing-masing, pernikahan kita masing-masing adalah kokoh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan satu pujian, yaitu Ku mau seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus. Inilah doa kita, meresponi firman Tuhan supaya setiap keluarga kita, pernikahan kita menjadi pernikahan yang kokoh. Tentunya kalau pernikahan kokoh dipenuhi dengan kebahagiaan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Sekalipun begitu banyak goncangan terjadi dalam rumah tangga, tetapi biarlah kita ada damai sejahtera. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa selama bulan Juni ini Tuhan berfirman tentang keluarga. Biarlah setiap umat-Mu dan setiap pribadi yang boleh dimanapun mereka berada, mereka diingatkan pentingnya membangun rumah tangga, pernikahan mereka menjadi pernikahan kokoh. Biarlah Tuhan Yesus dalam membangun rumah tangga yang kokoh ini, kami tidak mengikuti pikiran kami sendiri, tapi kami meletakkan pikiran kami di bawah kaki Kristus, menerima segala petunjuk-petunjuk-Mu Tuhan di dalam membangun rumah tangga, sehingga memiliki dasar, menjadi fondasi yang kuat di dalam membangun rumah tangga kami. Seandainya ada badai juga yang menerpa keluarga kami, pernikahan kami, maka bukan memisahkan, tapi justru badai itu semakin kuatkan kami, menyatukan kami semuanya, persatukan kami ya Tuhan. Tolonglah keluarga demi keluarga jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah mereka kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau ada keluarga-keluarga yang sedang bermasalah Tuhan, pulihkan mereka, pulihkan mereka. Mungkin ada istri-istri atau suami-suami, anak-anak yang mengalami kepahitan dengan pasangannya, atau anak-anak punya kepahitan dengan orang tuanya. Tuhan, lawatlah mereka semuanya. Kasih Tuhan melingkupi suami istri, melingkupi anak-anak, melingkupi seluruh anggota keluarga, sehingga dengan demikian, oh Tuhan Yesus, keluarga dipulihkan hubungannya, yang rusak dikembalikan, sehingga pernikahan setiap umat-Mu pernikahan yang kokoh, pernikahan yang kuat. Tidak ada yang berniat berpisah satu dengan yang lainnya. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, khususnya bagi jemaat-Mu yang sakit, baik yang sakit karena sebab-sebab lain, penyakit apapun juga, atau saat ini saudara-saudara kami yang terpapar oleh COVID-19. Tuhan, lawatlah mereka semuanya. Tengoklah mereka semuanya. Dengarlah doa mereka Tuhan. Tolong, kami mohon anugerah-Mu, kami mohon kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan. Tolonglah jamah mereka semuanya Tuhan. Angkatlah sakit penyakit mereka. Tuhan Yesus, digantikan dengan kesembuhan. Melalui pengobatan, melalui makanan. Tuhan Yesus, berkatilah usaha mereka untuk kembali pulih, sehat kembali, sehingga boleh beribadah, boleh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan Yesus untuk si masa sekarang ini Tuhan. Tolonglah masyarakat Indonesia supaya sungguh-sungguh sadar bahwa COVID-19 itu nyata, Corona itu nyata. Dan biar ini disikapi oleh masyarakat dengan penuh kesadaran, supaya mereka mengikuti protokol kesehatan dengan cara yang sederhana, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak satu dengan yang lainnya, tidak berkerumun, mengurangi mobilitas. Oh ya Tuhan, tolonglah ingatkan kepada masyarakat Indonesia, karena justru hal-hal yang demikianlah yang menambah hari-hari ini angka penambahan yang begitu melonjak, sehingga begitu banyak masyarakat yang terpapar COVID-19. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk tenaga medis, Tuhan berikan mereka kekuatan secara fisik,
Berikan kepada mereka kekuatan mental di dalam bekerja, dalam mengobati, merawat pasien-pasien yang begitu menumpuk, yang begitu bertambah Tuhan Yesus. Tolonglah mereka semuanya, supaya mereka juga diberikan kekuatan, kesehatan, dan tidak terpapar oleh COVID-19 ini Tuhan. Tolonglah. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami dalam menanggulangi COVID-19 ini. Usaha-usaha yang dilaksanakan dari pemerintahan pusat, dari Presiden, dari Menteri Kesehatan dengan jajarannya, dengan Satgas di provinsi, di kota dan kabupaten, kerjasama dengan Forkomindo Tuhan Yesus. Biarlah terjadi kekompakan, sehingga Indonesia boleh melewati masa pandemi ini dengan baik Tuhan Yesus. Banyak yang terpapar oleh sakit COVID-19 ini boleh disembuhkan. Dan biarlah Tuhan Indonesia boleh segera melewatinya Tuhan. Tolonglah Tuhan, supaya usaha pemerintah ini sungguh-sungguh memulihkan kondisi ini. Demikian juga usaha pemerintah di dalam membangun perekonomian Indonesia. Tuhan berikan hikmat kepada Presiden Jokowi dengan jajarannya, supaya perekonomian masyarakat ini juga boleh dibangun kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kota Cirebon, kota Kabupaten Cirebon. Berikan hikmat-Mu kepada wali kota maupun juga kepada bupati dengan jajarannya, untuk sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan baik. Baik masyarakat yang terpapar COVID-19 atau penyakit yang lain, ataupun juga masalah-masalah Tuhan Yesus. Sehingga Cirebon ini dipenuhi dengan damai sejahtera. Cirebon ini tetap akur satu dengan yang lainnya. Cirebon ini justru saling membangun, saling melengkapi dalam situasi kondisi ini. Masyarakat, lembaga-lembaga boleh saling melengkapinya Tuhan Yesus, saling menolong. Dengan demikian, oh Tuhan Yesus, kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon juga boleh diselamatkan oleh Tuhan dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Lawatlah Indonesia Tuhan Yesus. Hari-hari ini lawatlah Indonesia. Sadarkanlah betapa rentannya kami tanpa Engkau Tuhan. Rentan sekali kami tanpa Engkau ya Yesus. Sadarkanlah supaya masyarakat yang dia sadar bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Engkau ya Yesus. Yang biarlah Roh Kudus bekerja melawat Indonesia. Yang pada saatnya terjadi tuaian. Orang-orang datang kepadamu, mengaku Engkau sebagai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa Tuhan Yesus untuk GBI Raja Wali, pimpinlah, peganglah. Apa yang telah Tuhan mulai, Tuhan sertai. Tuhan sertai, baik di dalam membangun rumah ibadah, maupun juga membangun jemaat Tuhan, untuk seperti Kristus. Kumau seperti Kristus, Tuhan. Urapilah hamba-Hambamu, urapilah juga jemaat-Mu, sehingga kami bersatu bersama-sama. Dengan demikian, semakin hari kehidupan kami semakin serupa dengan Kristus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ulang tahun. Tuhan Yesus berkati mereka. Tuntunlah hidup mereka. Hari-hari ini benar-benar bahwa kami harus takut akan Tuhan. Dan kalau kami takut akan Tuhan, Engkau menjadikan masa depan yang penuh harapan. Peganglah hidup mereka untuk seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuntunlah mereka untuk sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan, dan mereka yang berulang tahun pun menjadi berkat bagi sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.